Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-127. Soal pertama, seorang siswa SMA memiliki kesempatan untuk mewakili sekolahnya dalam pertukaran pelajar ke negara lain. Namun, siswa tersebut ragu-ragu untuk pergi karena khawatir akan terpisah dari keluarga dan negara selama beberapa bulan. Bagaimana seharusnya siswa tersebut mempertimbangkan nasionalisme dalam mengambil keputusan? A. Siswa tersebut harus memprioritaskan kepentingan pribadi dan menolak kesempatan tersebut. B. Siswa tersebut harus mengabaikan kesempatan tersebut dan tetap tinggal bersama keluarga. C. Siswa tersebut harus berkonsultasi dengan guru dan teman-temannya sebelum mengambil keputusan. D. Siswa tersebut harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi dirinya dan negara dalam memutuskan. E. Siswa tersebut harus menunda keputusan hingga mendapatkan persetujuan keluarga. Pada soal nomor 1, seorang siswa SMA memiliki kesempatan untuk mewakili sekolahnya dalam pertukaran pelajar ke negara lain. Tapi, siswa tersebut ragu-ragu untuk pergi karena khawatir akan terpisah dari keluarga dan negara selama beberapa bulan. Bagaimana seharusnya siswa tersebut mempertimbangkan nasionalisme dalam mengambil keputusan? Di antara kelima pilihan ini yang seharusnya siswa tersebut lakukan dalam mempertimbangkan nasionalisme dalam pengambilan keputusan adalah pilihan D, yaitu siswa tersebut harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi dirinya dan negara dalam memutuskan. Soal nomor 2. Bela negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu implementasi bela negara dalam bidang pendidikan adalah dengan A. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah, B. Menghindari kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi merugikan nama baik sekolah, C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa atau mahasiswa dengan baik, D. Mengabaikan kewajiban dalam mengikuti program wajib belajar dan fokus mencari uang untuk kebutuhan keluarga. E. Mengikuti upacara bendera pada Hari Besar Nasional. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah salah satu implementasi bela negara dalam bidang pendidikan. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan salah satu implementasi bela negara dalam bidang pendidikan adalah pilihan C, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa atau mahasiswa dengan baik. Soal nomor 3. Bela negara merupakan solusi dalam mengatasi kehancuran negara dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Makna sesungguhnya dari upaya bela negara adalah A. Pedoman dalam menjamin dan menjaga keutuhan juga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Sikap dalam menjamin dan menjaga keutuhan juga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. C. Paham dalam menjamin dan menjaga keutuhan juga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. D. Kekuatan dalam menjamin dan menjaga keutuhan juga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. E. Kecintaan dalam menjamin dan menjaga keutuhan juga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang ditanyakan adalah makna sesungguhnya dari upaya bela negara. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan E, yaitu kecintaan dalam menjamin dan menjaga keutuhan juga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Soal nomor 4. Seorang pegawai negeri ingin memahami konsep penegakan HAM dalam pilar negara. Salah satu prinsip penting dalam penegakan HAM adalah non-diskriminasi, yaitu perlakuan yang adil dan serata tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Prinsip non-diskriminasi ini berperan dalam memperkuat pilar negara, yaitu disebut A. Kehakiman, B. Legislatif, C. Eksekutif, D. Demokrasi, E. Keadilan sosial. Prinsip non-diskriminasi berperan dalam memperkuat pilar negara, yaitu disebut dengan, jawabannya adalah pilihan E, keadilan sosial. Soal nomor 5. ASN haruslah mempunyai kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah menyatakan sumpahnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencantumkan tentang hal tersebut, kecuali A. ASN yang dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, B. Memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan diri, C. Terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
D. Menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. E. Melarang melakukan kegiatan permusuhan. Yang ditanyakan adalah ASN haruslah mempunyai kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sebagaimana telah menyatakan sumpahnya untuk menjaga keutuhan NKRI, di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mencantumkan hal berikut ini kecuali. Di antara kelima pilihan ini yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pilihan E, yaitu melarang melakukan kegiatan permusuhan, sedangkan pilihan A, B, C, dan D tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu ASN yang dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan diri, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Jadi karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 6. Dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, salah satu aspek yang menjadi fokus adalah pertahanan keamanan. Seorang pejabat negara memiliki informasi rahasia yang vital terkait dengan keamanan negara, namun ia juga memiliki ikatan keluarga dengan anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan subversif yang dapat membahayakan negara. Dalam situasi ini, apakah tindakan yang paling sesuai dan mencerminkan kesetiaan terhadap negara? A. Tetap menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi keluarga. B. Melaporkan keluarga yang terlibat kegiatan subversif kepada pihak berwenang. C. Mengabaikan ikatan keluarga dan tetap setia pada negara. D. Menjalin kerjasama dengan keluarga untuk mengungkapkan rahasia negara. E. Memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan demi melindungi keluarga. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 adalah tindakan yang paling sesuai dan mencerminkan kesetiaan terhadap negara. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan tindakan yang paling sesuai dan mencerminkan kesetiaan terhadap negara adalah pilihan C, yaitu mengabaikan ikatan keluarga dan tetap setia pada negara. Soal nomor 7. Perwujudan bela negara di masa kini bermacam-macam caranya, sudah tidak dilakukan dengan angkat senjata melawan penjajah. Adapun bentuk bela negara saat ini adalah A. Mencintai produk-produk dalam negeri. B. Melakukan hak pilih pada pemilihan umum. C. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. D. Mengabdikan diri sesuai dengan profesi yang kita miliki. E. Melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang ditanyakan adalah bentuk bela negara saat ini. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan bentuk bela negara saat ini adalah pilihan D, yaitu mengabdikan diri sesuai dengan profesi yang kita miliki. Soal nomor 8. Bagaimana keterikatan antara hubungan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terhadap pembangunan nasional? A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional. E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Yang ditanyakan pada soal nomor 8 adalah bagaimana keterikatan antara hubungan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terhadap pembangunan nasional. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Soal nomor 9. Apa makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar dalam konteks pembentukan negara Indonesia? A. Menjelaskan tentang dasar-dasar konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Menyatakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. C. Menggambarkan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. D. Menetapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahan negara. E. Mengingatkan akan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Yang ditanyakan adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar dalam konteks pembentukan negara. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar dalam konteks pembentukan negara adalah pilihan B, menyatakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Soal nomor 10. Mengapa munculnya pemikiran bahwa pemerintah kolonial Belanda memiliki tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia?
A. Karena tanam paksa menjadi representasi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. B. Karena pemerintah kolonial Belanda memiliki kewajiban untuk memajukan Indonesia secara sosial dan ekonomi. C. Karena politik balas budi mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengharapkan dukungan dari pemerintah kolonial. D. Karena pemikiran tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tanam paksa. E. Semua jawaban benar. Soal nomor 10 menanyakan, mengapa munculnya pemikiran bahwa pemerintah kolonial Belanda memiliki tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Jawabannya adalah pilihan A, karena tanam paksa menjadi representasi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.